Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai cara perhitungan beban mati, beban hidup, dan beban seismik statik, ekuivalen, dan respons spektrum. Dari kelompok 2 ini terdiri dari Intan Yuli Rianti, NBI 063, Febri Dwi-Jayanto, NBI 076, Abraham Devin, NBI 104, Wahyu Triwidodo, NBI 112, Adam Ramadan, NBI 101. Pada presentasi ini, kami menggunakan peraturan pembebanan Indonesia dan untuk gedung 1983 dan tata cara perencanaan struktur beton untuk bangunan gedung atau SNI 03 2847 2002. Ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung 2012 atau SNI 1026 2012. Untuk pembagian materi ini akan dibagi sebagai berikut. Untuk beban mati dan beban hidup akan saya jelaskan. Untuk beban seismik melintang dan seismik itu akan dijelaskan oleh Intan dan Adam. Untuk respons spektrum akan dijelaskan oleh Devin dan Wahyu. Untuk data struktur yang kami gunakan ini ialah bangunan dengan fungsi sebagai hotel, lokasinya di Surabaya, dengan letak bangunan dataran rendah dengan jenis tanah sedang. Untuk zona gempanya adalah klasifikasi D dan untuk mutu betonnya adalah 26 MPa dengan jumlah lantai 6 lantai 1 atap. Untuk jenis atap yang digunakan adalah jenis plat beton. Untuk sistem pondasinya adalah pondasi dalam atau propel. Untuk perhitungan beban hidup dan beban mati, untuk perhitungan beban hidup dan mati ini diperoleh dari Peraturan Perencanaan Indonesia untuk Gedung tahun 1983. Untuk peraturan ini sudah tertera di sana, jadi kita mengambil data dari sana. Untuk beban mati dalam suatu gedung terdiri dari berat beton itu sendiri, berat bata, spesi per 1 cm, tegel, penggantung, plafon, plumbing, dan sanitasi. Untuk beban hidupnya ialah lantai dan lantai atap. Untuk perhitungan beban mati ini, untuk rumus yang digunakan untuk plat lantai adalah luasan area yang terdiri dari lebar dan panjang, tebal plat yang digunakan, berat beton itu sendiri, dan jumlah lantai. Di sini untuk platnya kita membuat asumsi dengan tebal 120 mili. Dan ini nanti dikali 6 karena di sini plat lantai yang digunakan adalah untuk lantai 1 sampai dengan lantai 6. Untuk yang selanjutnya adalah perhitungan plat lantai untuk plat lantai di atap. Rumusnya masih sama dengan perhitungan sebelumnya, namun untuk tebalnya menggunakan 100 mili dengan dikali dengan satu lantai karena lantai atap ini hanya satu. Yaitu untuk menghitung balok yang arah melintang. Untuk balok arah melintang ini kita menggunakan panjang yaitu 11,5 dengan ukuran balok ini sudah kita asumsikan yaitu 50 kali 70. Dan untuk berat beton itu sendiri adalah 2400 dikali 6. Dengan hasil yang diperoleh seperti ini. Untuk perhitungan balok memanjang pun juga sama rumusnya. Dan selanjutnya untuk perhitungan dinding bata. Dinding bata ini ialah lebar melintang. Karena yang kita tinjau yang di perhitungan pertama ini adalah yang melintang. Lalu tinggi lantai. Ini tinggi lantainya, setiap lantainya adalah 4 meter. Dengan dikali berat sendiri dari bata itu dan juga dikali jumlah lantainya. Untuk perhitungan selanjutnya ini sama, jadi setelah kita menghitung yang area melintang, kita pasti harus selalu menghitung yang area memanjangnya. Selanjutnya untuk spesi, yaitu luasan area dikali tebal spesi itu 2 cm dengan berat sendiri dan dikali jumlah lantainya. Dan untuk menghitung tegel itu juga sama. Di sini cuman
menggunakan luasan area dari bangunan tersebut dan juga berat sendiri dari tegel tersebut. Dan juga dikali lantai. Di sini untuk lantainya kita cuma dikali 5 saja karena di lantai atap tidak menggunakan tegel. Untuk penggantung di sini juga sama, luasan area dikali berat sendiri dan jumlah lantainya. Selanjutnya kita menghitung plafon. Plafon, plumbing, sama sanitasi ini juga sama menggunakan rumus yang sama, cuman beda di berat sendiri dari item masing-masing tersebut. Setelah itu kita mendapatkan total beban mati, semuanya sekitar 821,569 ini. Untuk beban hidup, di sini untuk yang kita hitung adalah untuk lantainya saja. Karena lantai ini kan ada berbagai macam yang berada di atas itu. Jadi kita hitung lantainya, untuk lantai luasan area dikali betonnya sendiri, berat sendiri, dengan dikali jumlah lantai, yaitu 6. Selanjutnya ialah untuk menghitung beban hidup yang ada di atap. Di atap ini juga sama halnya, yang digunakan adalah rumusan luasan area dikali berat sendiri, dan dikali jumlah lantainya. Di sini cuma 1 untuk atap. Setelah menghitung semua, kita tinggal total semua saja menjadi 1, yaitu total beban hidup 358,800. Jadi setelah selesai kita mendapatkan beban hidup dan mati ini, kita bisa melanjutkan dengan perhitungan beban seismik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghitungan beban seismik. Untuk bisa menghitung beban seismik atau beban gempa, kita perlu mengetahui koefisien reduksi beban hidup dan menentukan beban hidup lantai gedung. Karena contoh perhitungan yang kami gunakan, bangunan yang berdiri sebagai hotel, maka diperoleh koefisien reduksi beban hidup sebesar 0,3. Beban hidup lantai gedung sebesar 250 kg per meter persegi. Cara kedua, untuk menghitung beban seismik ini, perhitungannya dibagi menjadi 2, yaitu perhitungan beban seismik melintang yang akan saya jelaskan, dan perhitungan beban seismik memanjang yang akan dijelaskan oleh Adam. Berikut cara perhitungannya. Ini merupakan denah dari balok dan kolom. Selanjutnya adalah potongan dari beban melintang. Cara yang pertama, kita menentukan koefisien reduksi beban hidup. Karena kita menggunakan gedung sebagai hotel, maka koefisiennya 0,3. Yang kedua, menentukan beban hidup lantai gedung. Karena perhitungan kita merupakan hotel, maka diperoleh beban hidupnya sebesar 250 kg per meter persegi. Yang ketiga, menghitung beban hidup pada lantai 1. Karena lantai kita tipikal, maka kita menggunakan hasil beban hidup pada satu lantai saja, yang akan dikalikan 6. Rumus yang digunakan untuk menghitung beban hidup adalah faktor reduksi dikali beban hidup lantai gedung dikali luas area. Sebagai contoh, beban hidup yaitu 0,3 dikali 250 itu jadi beban hidup lantai gedung dikali luas areanya panjang 11,50 luas areanya lebarnya 11,50 dikali panjang 19,45 dan hasilnya sekian. Selanjutnya menghitung beban mati. Beban mati ini harus mengetahui beban gravitasi terlebih dahulu. Berikut adalah beban gravitasi pada suatu bangunan. Beban sendiri beton bertulang sebelumnya. Beban sendiri beton bertulang sebesar 2.400 kg per meter kubik. Lantai per 1 cm 21 kg per meter persegi, tegelnya 24 kg per meter persegi, tembok setengah batas besar 250 kg per meter persegi, plafonnya 11 kg per meter kubik, sanitasinya
Penggantungnya 7 kg per meter persegi, sanitasinya 20 kg per meter persegi, plumbingnya 10 kg per meter persegi, dan aspal per 1 cm-nya sebesar 14 kg per meter persegi. Selanjutnya menghitung beban mati. Kita akan menghitung satu lantai saja karena lantainya vertikal. Berat baloknya yaitu dengan rumus panjang kali lebar dikali tinggi tiap lantai ditambah panjang dikali lebar dikali panjang melintang dikali berat sendiri. Dan hasilnya sebesar 19.698 kg. Untuk berat kolomnya menggunakan panjang kali lebarnya kolom dikali tinggi tiap lantai dan dikali berat sendiri. Ini panjang dan lebarnya kita asumsikan 50 dikali 70. Dikali tinggi tiap lantainya 4 dan dikali berat sendirinya 24.000. Dengan hasilnya 3.360 kg. Kemudian berat plat. Dengan luas area dikali tebal plat dikali berat sendiri. Ditemukan hasilnya 6.418,40 kg. Selanjutnya berat dinding. Berat dinding ini dengan rumusnya panjang dinding melintang dikali tinggi tiap lantai ditambah panjang dinding melintang ditambah panjang dinding memanjang dikali tinggi tiap lantai dikali berat sendiri. Diperoleh hasilnya 243.125 kg. Selanjutnya berat tegel sendiri. Panjang area melintang dikali lebar area melintang dikali tinggi tiap lantai dikali berat sendiri. Hasilnya 5.368,20 kg. Berat spesinya panjang dikali lebar dikali 2 karena ada 2 sisi tiap sisi 1 cm dan dikali berat sendiri. Hasilnya 9.394,35 kg. Kemudian berat plafon panjang kali lebar dikali berat sendirinya ketemu 2.460,43 km, sehingga beban mati yang diperoleh sebesar 347.824,38 kg. Setelah selesai menghitung beban hidup dan beban mati, lalu ditotal. Total beban hidup dan beban mati sebesar 16.775,625 ditambah 347.824,38 sama dengan 364.600 kg. Karena pada satu lantai adalah 364,600 kg, maka dihitungnya bisa menggunakan dikali 6. Selanjutnya menghitung beban hidup pada lantai atap. Rumus yang digunakan untuk menghitung beban hidup adalah faktor reduksi dikali beban hidup lantai gedung dikali luas area, yaitu lebar kali panjang. Beban hidup sehingga 0,3 dikali 100 dikali 11,50 dikali 19,45 sehingga ditemukan hasilnya 6.710,25 kg. Selanjutnya menghitung beban mati pada lantai atap. Contoh perhitungannya, berat baloknya ditemukan hasil 196,98 kg, berat kolomnya 6.720 kg, berat platnya 6.418,40 kg, berat dindingnya 121.562,50 kg, berat plafonnya 2.460,45 kg, sehingga beban matinya pada lantai atap yaitu 204.122,93 kg. Setelah selesai menghitung beban hidup dan beban mati, lalu ditotal. Total beban hidup dan beban mati pada lantai atap yaitu 210,0
833,18 kg. Untuk semua ukuran balok, kolom, dan plat, semua kita asumsikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adam. Perhitungan beban sistematik memanjang. Menghitung beban hidup pada lantai 1, karena lantai tipikal, maka bisa menggunakan hasil beban hidup pada lantai 1 saja. Rumus yang digunakan untuk menghitung beban hidup, faktor reduksi dikali beban hidup, lantai gedung kali luas area atau lebar kali panjang. Contoh beban hidup. Hasilnya 18457,5 kg. Pada lantai 1 dapatkan hasil beban hidup sebesar 18457,5 kg pada perhitungan lintang. Menghitung beban hidup pada lantai 1, karena lantai tipikal maka bisa menggunakan hasil beban mati pada lantai 1 saja. Ya, ini ada 1 berat balok, 2 berat kolom, 3 berat plat, 4 berat dinding, 5 berat tegel, 6 berat spesi, 7 berat plafon, 5 beban mati. Berat balok panjang kali lebar kali tinggi tiap lantai ditambah panjang kali lebar kali panjang memanjang kali berat sendiri. Dan hasil 42.000 kg. Berat kolom, hasil dari berat kolom 3.360 kg. Berat plat dan hasil dari berat plat, luas area, panjang kali lebar, tebal kali tebal plat kali berat sendiri 70876. Dan semuanya dari berat balok, berat kolom, berat plat, berat dinding, maka hasil dari beban mati semuanya dari beban balok ditambah beban kolom, ditambah beban plat, ditambah berat dinding, ditambah berat tegel, ditambah berat spesi, ditambah berat plafon, hasil 44574 kg. Selanjutnya, menghitung beban hidup pada lantai atap. Rumus yang digunakan untuk menghitung beban hidup faktor reduksi dikali beban hidup lantai gedung dikali luas area. Pada lantai atap didapatkan hasil beban hidup sebesar 73,83 kg pada perhitungan memanjang. Menghitung beban mati pada lantai atap. Contoh perhitungan. 1 ada berat balok, 2 ada berat kolom, 3 ada berat plat, 4 ada berat dinding, 5 ada berat plafon. Nah, semua yang sama kayak yang saya jelaskan di atas, semuanya perhitungan beban mati ditambah semua beban balok, ditambah beban kolom, beban plat, berat dinding, ditambah berat plafon. Hasil 258.221,10 kg. Selanjutnya, terus
Setelah selesai menghitung beban hidup dan mati, lalu ditotal. Total beban hidup dan beban mati 7383 ditambah 258 221,10 hasil 265604,10 kg. Jadi beban sistematik melintang pada lantai atap adalah 265604,10 kg. Semua ukuran balok kolom, plat, semua diasumsikan dengan ukuran tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan tentang respon spektrum. Perhitungan respon spektrum gempa. Setelah mendapatkan beban seismik pada bangunan, selanjutnya ialah menghitung respon spektrum gempa. Sama hanya perhitungan beban seismik sebelumnya, perhitungan ini dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan spektrum portal melintang dan portal memanjang. Berikut langkah-langkah penjelasan perhitungan. Dan akan dijelaskan pada Mas Devin. Ya, saya akan melanjutkan tentang perhitungan respon spektrum gempa. Yang pertama adalah total beban seismik portal yang ditinjau. Berat beban seismik ini kita dapatkan pada perhitungan beban seismik sebelumnya, yaitu lantai 1 dengan beban total 364.605 kg dengan tinggi 4 meter. Dan lantai 2 sama dengan kelipatan 4 meter juga tiap lantainya. Dan lantai atap dengan total 210.833,18 kg. Dan weight totalnya adalah 2.398.448,18 kg. Selanjutnya, nomor 2 adalah faktor risiko struktur. Pada langkah ini harus mengetahui pemanfaatan gedung yang ditinjau. Pada perhitungan ini, bangunan yang ditinjau adalah gedung hotel. Jadi, bangunan ini masuk ke dalam kategori risiko nomor 2, termasuk ke dalam gedung apartemen atau rumah susun. Selanjutnya, faktor keutamaan gempa. Pada langkah ini berkaitan dengan faktor risiko struktur. Setelah didapatkan faktor risiko struktur masuk ke dalam kategori 2, maka faktor keutamaan gempa adalah 1. Selanjutnya adalah nomor 4, faktor nilai spektral percepatan SS dan S1. Parameter SS percepatan batuan dasar pada periode pendek dan S1 adalah percepatan batuan dasar pada periode 1 detik. Harus ditetapkan masing-masing dari respon spektral percepatan T sama dengan 0,2 detik dan T sama dengan 1 detik dalam peta gerak tanah seismik pada 2% terlampau dalam 50 tahun. MCIR 2% dalam 50 bilangan desimal terhadap percepatan gravitasi. Data nilai SS dan S1 ini bisa kita dapatkan pada website puskim.pu.go.id. Pada website tersebut hanya perlu memasukkan nama kota yang ingin dicari, dan untuk kota Surabaya nilai SS-nya adalah 0,67 G dan S1-nya 0,25 G dalam SNI 1726 tahun 2012. Selanjutnya nomor 5, menentukan nilai klasifikasi situs. Dalam perumusan kriteria desain seismik suatu bangunan, di permukaan tanah amplifikasi besaran percepatan gempa puncak dari batuan dasar ke atau penentuan permukaan tanah untuk suatu situs, maka situs tersebut harus diklasifikasikan terlebih profil tanah di situs harus diklasifikasikan terlebih dahulu sesuai tabel 3 pasal 5.3 berdasarkan data tanah lapisan 30 paling atas. Pada contoh perhitungan kelompok 2, hasil sondirnya adalah N sama dengan 60 sehingga klasifikasi tanah termasuk ke dalam tanah SC atau tanah keras. Selanjutnya menentukan koefisien situs FA dan FV. Untuk menentukan nilai FA, ini berdasarkan nilai SS, karena nilai SS
adalah 0,67, tidak ada di tabel, maka langkah selanjutnya ialah melakukan interpolasi pada nilai SS sama dengan 0,5 dengan SS sama dengan 0,75. Berikut cara perhitungannya sudah kita tampilkan dan diperoleh hasil FA sama dengan 1,13 dari hasil interpolasi. Selanjutnya, untuk perhitungan nilai FV berdasarkan nilai SS. Karena nilai SS-nya juga tidak ada di tabel, yaitu 0,25, maka kita lakukan lagi interpolasi antara S102 dengan S1 0,3 dan diperoleh hasil FV sama dengan 1,55. Setelah mendapatkan hasil FA dan FV, maka selanjutnya menghitung respon periode waktu SMS dan SM1. Parameter percepatan spektrum respon periode waktu SMS dan SM1. Parameter percepatan spektrum respon periode T sama dengan 0,2 detik atau SMS dan T sama dengan 1 detik SM1. Ditentukan dengan persamaan rumus SMS sama dengan FA kali SS. Diketahui FA bernilai 1,13 dan SS bernilai 0,67. Jadi SMS hasilnya 0,76. Lanjut SM1, rumusnya FV dikali S1. Nilai FV 1,55, nilai S1 0,25. Jadi 1,55 dikali 0,25 hasilnya 0,39. Untuk parameter percepatan spektral desain SDS dan SD1, parameter percepatan spektral desain periode T 0,2 detik SDS dan T sama dengan 1 detik SD1. Ditentukan dengan persamaan rumus yang pertama SDS sama dengan 2/3 dari nilai SMS. Dan diketahui SMS nilainya 0,76, 2/3 kali 0,76 hasilnya 0,51. Dan kemudian SD1 2/3 dikali SM1 yang nilainya 0,39, 2/3 dikali 0,39 hasilnya 0,26. Menentukan kategori desain seismik atau KDS. Dari sini kategori desain seismik dievaluasi berdasarkan tabel 6 dan tabel 7. Yang dipilih adalah yang berat dari antara kedua tabel. Dari tabel ini ditampilkan bahwa tabel 6 diketahui kategori resiko dari gedung DAFAM termasuk dengan kategori D, yaitu SDS sudah dari tabel nomor 6, perhitungan nomor 6 diketahui 51 dan kategori resikonya termasuk ke dalam resiko 2, maka masuk KDS D. Untuk tabel 7 dari perhitungan 6 nomor 6 tadi berdasarkan SDS 1 0,26 dan kategori resiko termasuk nomor 2, maka masuk KDS D. Selanjutnya, setelah selesai didapatkan SDS 1, selanjutnya menentukan sistem dan parameter struktur. Sistem struktur dan nilai faktor R, CD, dan gamma 0, gedung termasuk kategori desain seismik KDSD, maka dipilih sistem rangka beton bertulang pemikul momen khusus sesuai pada KDS versus resiko kegempaan. Dalam hal ini, Hotel DAFAM termasuk kategori KDSD. Selanjutnya, nilai koefisien dari tabel 9, yaitu untuk menentukan R dan gamma 0 dan CD, yaitu sudah diketahui masuk dalam rangka beton bertulang pemikul momen khusus, yang nilainya untuk R-nya 8, faktor gamma 0-nya 3, dan faktor pembebanan CD-nya 5,5.
menentukan periode fundamental atau TA. Sebagai alternatif diizinkan untuk menentukan periode fundamental pendekatan TA dalam detik dari persamaan berikut untuk struktur dengan ketinggian tidak melebihi 12 tingkat, di mana sistem penahan gaya gempa terdiri dari rangka penahan momen beton atau baja secara keseluruhan dan tingkat paling sedikit 3 meter, yaitu TA-nya 0,1 kali N. N-nya adalah jumlah tingkat, yaitu kita mau tingkatnya 7. Selanjutnya, menentukan spektrum respon desain. Bila spektrum respon desain diperlukan oleh tata niaga dan prosedur gerak tanah dari spesifik situs tidak digunakan, maka kurva spektrum respon desain harus dikembangkan dengan mengacu gambar 1 dan mengikuti ketentuan di bawah ini. 1. Untuk periode yang lebih kecil dari T0, spektrum respon percepatan desain SA harus diambil dari persamaan SA kali SA sama dengan SDS 0,4 plus 0,6 T per T0. Nomor 2, untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan TS, spektrum respon percepatan desain SA sama dengan SDS. Nomor 3, untuk periode lebih besar dari TS, spektrum respon percepatan desain diambil berdasarkan persamaan SA sama dengan SDS1 per T. Keterangan, SDS1 yaitu parameter respon spektral percepatan desain pada periode pendek, SDS yaitu parameter respon spektral percepatan desain pada periode 1 detik, T periode getar fundamental struktur. Karena nilai periode T lebih besar dari T0 dan lebih kecil dari TS, maka nilai spektrum respon percepatan desain SA sama dengan SDS sama dengan 0,57. Sesuai yang ditampilkan pada tabel ini. Next. Menentukan nilai koefisien respon seismik CS. Mengacu XNI 1726-2012 tabel 9, maka nilai R 8, nilai gamanya 3, nilai CD-nya 5,5 sesuai tabel nomor 8 tadi, yaitu perhitungan CS-nya CS sama dengan SDS per R per 1 yang diketahui nilainya 0,04214. Untuk nilai CS max yaitu CS max yaitu SDS1 per T dikali R per I yang diketahui nilainya 0,629. 0,0692. Untuk CS min-nya 0,044 kali SDS kali 1 yang diketahui nilainya 0,033. CS yang diambil tidak boleh lebih kecil dari CS min dan tidak boleh lebih besar dari CS max. Maka CS min kurang lebih dari CS max, kurang lebih dari CS dan kurang lebih dari CS max. 0,03 kurang lebih dari 0,042 kurang lebih dari 0,69. Maka CS yang diambil adalah 0,042. Menentukan beban geser dasar V. Untuk menentukan beban geser adalah sebagai berikut. Total beban bangunan plus CS. Sudah diketahui bahwa beban bangunan dari lantai 1 sampai lantai atap ini dan total W-nya yaitu 239.848,18. Untuk nilai V-nya yaitu CS kali W 21615 kali 0,42 yaitu sama dengan 92176,37337.
Next. Perhitungan gaya gempa, yaitu lantai atap. Diketahui sudah ditabelkan kayak tadi beban bangunannya per tiap-tiap lantai, dan masih tabel selanjutnya, kolom selanjutnya yaitu tinggi bangunannya juga ketahui juga setiap 4 meter, yaitu untuk menentukan W-nya W kali H pangkat K, yang mana nilainya untuk nilai atap 8237829,4, untuk lantai 612040002 dan seterusnya di total yaitu 40436290. Selanjutnya ke kolom CV kali X, yaitu nilainya 0,2037237. Untuk lantai 6 0,2973567 dan seterusnya. Setelah terakhir yaitu tabel FX 18778 kali 5088 dan seterusnya. Next. Bahwa diketahui CFX yaitu faktor distribusi vertikal, yang mana memakai rumus W kali H pangkat 4 dibagi total WH pangkat K dibagi pangkat K. Sedangkan nilai V yaitu gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur kilonewton. Sedangkan WI yaitu bagian berat seismik efektif total struktur W pada tingkat 1 sampai dengan 10. Untuk HI yaitu tinggi dari dasar sampai tingkat 1 atau sampai 10. Untuk K yaitu eksponen yang terkait dengan periode struktur sebagai berikut. K1 untuk T kurang dari 0,5 detik. K2 yaitu untuk T lebih dari 2,5 detik, dan K0,75 plus 0,5 T untuk 0,5 kurang dari T dan kurang dari 25 detik. Untuk T sama dengan 0,7 maka K sama dengan 1,1. Untuk nilai Fx-nya yaitu CVX kali V. Next. Untuk perhitungan portal memanjang, perhitungan yang digunakan sama dengan perhitungan dan nilai perhitungan portal melintang dengan menggunakan beban seismik melintang dengan hasil sebagai berikut. Dari perhitungan Hotel Davam diketahui bahwa total nilai W yaitu 26744,64 dan tingginya dan sudah ditampilkan dalam tabel. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatian semuanya. Untuk teman-teman yang ingin memberikan saran dan pertanyaan bisa mengisi di kolom komentar di bawah dengan format NBI, nama, NBI, pertanyaan atau saran, dan juga bisa melalui di forum Elitak ataupun dengan diskusi melalui via WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.